Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan pembahasan kita hari ini membahas TBC. Kita langsung saja kembali ke Dokter Elsa untuk pemaparan materi. Dan tadi juga kita melihat bahwasanya ada memang adab-adab pada saat bersin itu memang bisa diterapkan kapanpun ya dokter ya. Tidak hanya terkena COVID saja atau TBC saja pemirsa. Baik, kita lanjutkan Dokter Elsa. Kita lanjut ya. Nah, jadi pasien TB aktif itu dapat menularkan 10-15 orang di sekelilingnya yang kontak erat dengannya itu dalam 1 tahun. Itu estimasinya ya, estimasi minimalnya. Jadi kita bisa bayangin, jadi kalau kita dalam 1 tahun itu, kalau 1 pasien TB itu kita udah dapat 10-15 orang yang nantinya akan TB seperti itu. Itu baru 1. Tapi kalau misalnya kayak di puskesmas sudah ada 10 pasien TB yang minum obat rutin seperti itu ya, berarti 10 kali 10 berarti udah 100 dalam setahun. Betul. Pasien TB. Sangat mudah untuk penyebaran ya dokter. Nah, memang sangat susah untuk memutus rantai yang penularannya itu sebenarnya ya. Nah, ini penularan TB tadi, kita bicara penularan TB. Jadi kuman TB itu keluar ke udara pada saat pasien TB itu entah dia batuk, entah dia tertawa, entah dianya itu bersin seperti itu ya. Nah, nanti kuman TB itu akan terhirup oleh orang lain melalui saluran pernafasan ya. Nah, nanti baru partikelnya atau dropletnya itu yang sudah mengandung kuman TB tadi akan menuju ke paru-paru seperti itu, ke paru-paru. Dan tadi ada TB-TB yang lain loh selain paru-paru, jadi dia dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, di dalam tubuh kuman TB itu dilawan oleh daya tahan tubuh kita, seperti itu ya. Nah, makanya kenapa dalam satu rumah itu, kenapa misalnya kontak eratnya ada 5 orang, kenapa nggak semuanya itu positif TB? Nah, itu tadi kita bicaranya daya tahan tubuh. Jadi jika daya tahan tubuhnya itu lemah ya, orang yang tersebut bisa berakibat jatuh ke sakit TB. Tapi kalau daya tahan tubuhnya itu kuat, maka akan terbentuk namanya perlawanan dari imunitas tubuh, akan terbentuk antibodi seperti itu ya. Akan ada tentara-tentara yang menjaga daya tahan tubuh seseorang itu karena dia daya tahan tubuhnya baik sehingga dia tidak jatuh ke sakit TB seperti itu. Nah, itu yang penularannya ya. Nah, ini gejalanya. Nah, kita bicara gejala. Sebenarnya gejala-gejala inilah yang sering diremehkan oleh orang-orang ya. Gejala utama, ini gejala utama maksudnya yang kalau pasien itu udah menyebutkan bahwa dia batuk nih dok, udah 2 minggu berdahak terus menerus seperti itu ya, kita udah curiga jangan-jangan ini adalah TB. Masih ada kata jangan-jangan, masih suspek ya. Nah, terus batuk berdahak terus menerus lebih dari 2 minggu atau batuknya sudah bercampur dengan darah. Nah, ini hati-hati, ini gejala utamanya ya. Gejala tambahannya apa dok? Kita harus tanya dia. Yang pertama, nafsu makannya gimana? Ya, nafsu makannya misalnya yang dulunya itu 3 kali sehari ya, 1 kali makan misalnya 2 kali, belum lagi nanti mungkin kalau pagi sarapan, siangnya jam 10-an udah mau snack seperti itu ya. Tapi semenjak dianya sakit, dia udah mulai sangat menurun ya daya tarik dia atau untuk makan, nafsu makannya ya. Terus berkeringat di malam hari, ini juga poin yang penting. Jadi kita harus tanya, kalau malam-malam seperti itu ya, misalnya cuacanya ini dingin, sejuk seperti itu ya, tapi pada pasien TB dia sangat merasa gerah, dia berkeringat seperti itu ya, dia kepanasan sendiri seperti itu. Terus berat badannya turun. Nah, berat badannya turun. Nah, ini biasanya juga yang dilengahkan oleh pasien seperti itu ya. Berat badannya turun nggak, Pak, Bu, seperti itu. Enggak, saya ngerasa biasa aja. Gali lagi. Biasanya Pak, kalau Bapak rasa-rasa pakai baju nih, kalau biasanya bajunya itu pas gitu, tapi sekarang kok kayaknya agak kebesaran, kelonggaran, seperti begitu juga dengan celana itu. Terus demam meriang berkepanjangan. Jadi dianya itu
demamnya itu nggak terlalu panas, tetapi dia kayak ngerasa sumeng-sumeng, apa ya bahasanya, sumeng-sumeng kayak panas-panas, Agak nggak nyaman agak gitu nggak lah nyaman pokoknya gitu ya, ya. dokter ya. Tapi kalau dipegang agak hangat tapi nggak terlalu hangat. Nah itu yang demam meriang yang berkepanjangan yang dia rasakan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan ini, seperti itu. Terus biasanya juga ada sesak nafas dan nyeri dada. Nah ini jadi hati-hati, ini adalah gejala utama dan gejala tambahan. Kalau udah 1 aja gejala utama, terus ditambah dengan 1 aja gejala tambahan, kita sudah harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk menentukan atau memastikan apakah pasien ini memang TB atau penyakit lain, seperti itu ya. Melihat dari gejalanya memang sedikit mirip ya dengan COVID-19 ya, Dok. Ya betul. Mirip-mirip tapi tak sama lah ya. Mirip tapi tak sama ya. Itu gejala-gejalanya ya. Terus jika udara yang mengandung kuman TB itu terhirup, maka terdapat kemungkinan kita terkena infeksi TB. Ini yang tadi ya. Terus ini penularan TB itu tadi dia dari droplet atau percikan dahak ya. Terus TB itu tidak menular melalui perlengkapan pribadi ya. Dia nggak, maksudnya kemarin abis makan-makan bersama, kayaknya itu deh dok penyebab saya kena TB. Enggak juga kayak gitu ya, kecuali memang makannya nggak dibersihkan, tempat makannya nggak dibersihkan ya. Atau ada yang bilang pakaian, tempat tidur, enggak. Tapi memang droplet yang keluar dari pasien TB terhirup oleh orang sekitarnya. Itu yang bisa menyebabkan seseorang itu kena TB, seperti itu. Biasanya proses penularannya itu berapa lama sih, dokter? Nah ini yang sampai saat ini masih pro kontra. Ada yang bilang kalau kita bilang seseorang itu masuk kuman TB-nya terus sampai menimbulkan gejala, itu kan namanya masa inkubasi ya. Masa inkubasi ada yang bilang 2 minggu sampai 4 minggu, berarti 2,5 sampai 1 bulan ya. Jadi 2 minggu lalu ya kita nggak tahu kapan dan siapa misalnya, kecuali kita memang kontak erat serumah atau memang kita caregiver atau yang misalnya kita memang menjaga orang tua kita yang TB, itu lain cerita ya. Tapi kalau kita nggak tahu tiba-tiba kita TB, biasanya kita juga nggak bisa narik kapan dia terkena, berapa lama. Tapi kalau dari teorinya 2 minggu sampai 4 minggu seseorang itu sudah masuk kuman TB-nya, tapi dianya itu menimbulkan gejalanya membutuhkan waktu 2 minggu sampai 4 minggu. Seperti itu. Artinya nggak langsung reaksi ini ya, dokter ya, terkena gejala seperti itu. Kalau kita bicara kayak COVID itu lumayan cepat ya. Lumayan cepat ya, dok. Cepat ya terkonfirmasinya. Nah, siapa saja nih yang berisiko tinggi untuk terkena tuberkulosis atau TBC seperti itu? Yang pertama tadi, orang yang kontak erat dengan pasien TBC yang tidak diobati ya. Orang yang status gizinya rendah. Kenapa status gizi rendah ya? Hubungannya dengan imunitas tadi ya. Terus orang dengan daya tahan tubuhnya rendah, imunokompromis. Contohnya siapa dok? Orang dengan diabetes mellitus, orang dengan HIV tadi, atau memang orang yang punyai penyakit-penyakit autoimun seperti pemicu itu. lain ya dok. Terus siapa lagi? Bayi, anak-anak, lansia yang kontak erat dengan pasien TB positif. Hati-hati, bayi sudah ada kasusnya di Bengkulu beberapa yang saya bilang nggak banyak nanti. Tapi kan bayi itu kan maksudnya kita memang harus aware ya, karena bayi itu kan dia belum, daya tahan tubuhnya belum cukup baik, terus dia belum mendapatkan vaksinasi yang lengkap seperti itu. Anak-anak juga, terus lansia ini karena usianya, jadi semakin bertambah usia kan dia daya tahan tubuhnya itu sudah semakin rendah. Ini orang-orang yang beresiko tinggi. Masuklah ini orang-orang kartun-kartun di bawah ini, animasi di dan ini. Tenaga kesehatan itu adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Kami nggak tahu pasien yang datang itu apakah sakit TB kah, atau sakit COVID kah, atau sakit perut, nggak tahu. Kami harus menghadapi semua variasi-variasi pasien itu, dan kami harus siap untuk memakai alat pelindung diri seharusnya ya. Jadi harus awareness dari awal, sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau memang pasien TB-nya datang nggak pakai masker, jangan disalahin pasiennya, karena dia juga belum tahu ini dianya TB atau bukan, seperti itu.
Terus orang-orang pekerja-pekerja yang memang lebih banyak memakan waktu di kantor seperti itu ya. Tahu-tahunya teman sekantornya itu sakit TB. Padahal hari-harinya hampir 5 jam lebih itu berinteraksinya dengan dia dengan keadaan ruangan yang tertutup tanpa ventilasi seperti itu. Karena apa? Karena kuman TB ini sebenarnya dianya itu bisa mati lah istilahnya ya. Jadi dia droplet atau partikel kuman TB-nya itu bisa mati dengan sinar ultraviolet atau cahaya matahari langsung. Nah, makanya kalau pernah lihat tempat atau di rumah sakit lah, kamar khusus TB seperti itu, pasti dia mempunyai jendela atau gedungnya itu memang diposisikan yang menerima cahaya langsung. Nah, jadi artinya bahwa harapannya, jadi nanti pasien TB-nya itu dapat tempatnya itu, kuman-kuman TB-nya itu bisa mati. Seperti itu, ya. Nah, gimana dok kalau tadi kita udah bicara tentang orang-orang yang berisiko, terus dia datang dengan gejala utama dan gejala tambahan tadi. Bagaimana untuk memastikan pasien ini benar-benar TBC atau cuman flu biasa seperti itu ya? Yang pertama tes dahak SPS ya, sewaktu pagi, seperti itu. Tes dahak ini memang kita minta pasiennya itu mengeluarkan dahak seperti itu ya, mengeluarkan dahak. Itu pasien-pasien yang memang usia-usianya yang bisa mengeluarkan dahak. Kalau untuk bayi seperti apa dok? Nah benar, kalau bayi, anak-anak itu kan sangat susah ya untuk mengeluarkan dahak. Jangankan kalau pas dia sakit TB, pas dianya flu atau batuk pilek biasa aja kan dia sangat susah mengeluarkan dahak. Itu ada lagi pemeriksaannya itu dengan tes mantuk namanya. Tes mantuk atau tes tuberkulin. Jadi dia itu disuntik lah ibaratnya di kulit seperti itu. Nanti dilihat dengan jangka waktu tertentu, kalau dianya itu positif, dia akan mengeluarkan reaksi seperti bentol lah, seperti bentol menandakan bahwa uji mantuknya itu positif. Nah itu yang tes dahak. Yang kedua ronsen. Nah selain tes dahak atau tes dahak ini lebih familiar sebenarnya dengan tes BTA kalau di kalangan nakes ya, tes BTA. Terus ronsen ini juga dianya itu pemeriksaan penunjang yang sangat gold standar lah ibaratnya, gold standar. Jadi dari hasil ronsen itu akan terlihat paru-parunya itu, kalau bahasa radiologinya itu akan terlihat infiltrat entah di paru kedua lapangan paru atau hanya di paru kiri atau paru kanan. Nah biasanya akan terlihat di situ seperti kayak kabut-kabut kayak gitu. Nah di lapangan parunya seperti itu. Tes cepat molekuler. Nah tes cepat molekuler ini TCM namanya ya, tes laboratorium tes TCM. Tes TCM ini sebenarnya dia itu memeriksa dahak ini tadi ya, memeriksa dahak pasien yang positif TB. Kabar bagusnya TCM ini sudah ada di Kota Bengkulu di Puskesmas Bengkulu. Dia sangat sensitif untuk pemeriksaan BTA-nya seperti itu ya, atau memastikan pasien ini TB atau tidak. Saking sensitifnya itu dia bisa memeriksa yang pertama BTA-nya positif, yang kedua apakah dia resisten dengan obat atau dia sudah tidak resisten lagi dengan obat. Dan saking sensitifnya itu sedikit aja, pokoknya ada aja dahaknya itu, dia sudah bisa mengkonfirmasi atau mendeteksi adakah tuh kuman Mycobacterium TB itu. Artinya lebih cepat ya dokter ya? Benar. Kalau kita bicara cepatnya memang sangat cepat. Tapi kalau saya bisa bilang estimasi waktunya, kalau pasien di puskesmas biasanya dia datang pagi nih. Datang pagi terus ketemu sama dokter di poli di puskesmas. Terus sudah di assessment bahwa pasien ini pemeriksaan BTA namanya ya, pemeriksaan BTA atau pemeriksaan TCM. Biasanya siang, habis makan siang atau habis istirahat siang sudah bisa pasiennya itu nerima selembaran hasil dari dahaknya tersebut. Nah, itu cepatnya ya. Terus biakan ini maksudnya itu dahaknya juga sih. Dahaknya itu nanti dibiakan. Tapi biasanya kita cukup dengan tes TCM sama ronsen. Itu sudah bisa tegak. Yang langsung cepat ada ininya penanganannya ya dokter ya.
Baik dokter, kita akan tahan terlebih dahulu sebelum ke penegakan diagnosa. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, terus saksikan dokter kita.